Egy Maulana Fikri kembali muncul di headline berita setelah dikabarkan hengkang dari Lechia Gdansk. Menjalani 3 musim sebagai penghangat bangku cadangan, Egy nggak mendapatkan perpanjangan kontrak dan harus angkat kaki dari Gdansk Arena. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Awal karirnya, Egy Maulana Fikri lahir di kota Medan pada tanggal 7 Juli 2000. Egy lahir dari pasangan Syafruddin dan Aspiah. Dia tumbuh besar bersama 2 saudaranya yakni Yusrizal Muzaki dan Afifah Tahirah. Sejak menginjak bangku TK, Egy sudah menemukan cita-citanya, yaitu menjadi seorang pemain sepak bola. Hal itu mengantarkan Egy ke akademi pertamanya yakni SSB FU 15. Nggak sendirian, Egy bergabung ke SSB FU 15 bersama sang kakaknya yakni Yusrizal Muzaki. SSB FU 15 sendiri merupakan akademi yang dilatih oleh ayahnya sendiri yakni Syafruddin. Kemampuan Egy dalam mengolah si kulit bundar membuat sejumlah pencari bakat tertarik. Berikutnya, Egy pindah ke akademi dengan level yang lebih tinggi yakni SSB Tasbi. Bersama SSB Tasbi, Egy tampil dalam kejuaraan Grassroots Indonesia U12 tahun 2012 yang lalu. Dalam kompetisi tersebut, Egy menjadi pencetak gol terbanyak dan mengantarkan timnya menjadi juara. Mulai bersinar. Performa bagus Egy di SSB Tasbi menarik perhatian pelatih timnas Indonesia Junior yakni Indra Syafri. Pada akhirnya Indra Syafri memanggil Egy untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Pada tahun 2016, Egy terbang ke Swedia untuk membela timnas Indonesia usia muda di Gothia Cup. Hebatnya, Egy berhasil meraih penghargaan sebagai pemain terbaik di sepanjang kompetisi tersebut. Gak cuma itu, Egy juga merebut gelar top skor dan membawa timnya meraih trofi juara. Berikutnya, Egy sempat melanjutkan karir dengan bergabung ke Persab Brebes. Membela Persab Brebes, Egy kembali mencuri perhatian di kompetisi Piala Suratin 2016. Saat itu, Egy mencetak 19 gol dan menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak. Lagi-lagi, Egy berhasil mempersembahkan trofi juara untuk timnya sekaligus membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik. Sinar Egy Maulana Fikri juga nggak berhenti sampai di situ saja. Pada tahun 2017, Egy tergabung dalam skuad timnas Indonesia U19 yang berlaga di turnamen Toulon. Pada kompetisi asal Prancis tersebut, Egy berhasil menyuguhkan penampilan terbaiknya. Hasilnya, Egy dianugerahi oleh penghargaan bergengsi yakni Breakthrough Player, dan sebagai informasi, penghargaan tersebut juga pernah dimenangkan oleh sejumlah bintang dunia. Contohnya ada Zinedine Zidane dan Cristiano Ronaldo. Bergabung ke Lechia Gdansk. Setelah tampil prestisius di berbagai kesempatan, pada bulan Maret 2018 Egy resmi memperkuat Lechia Gdansk. Lechia Gdansk sendiri merupakan klub yang berlaga di divisi utama Liga Polandia. Kabar ini begitu ramai menghiasi jagat sepak bola Indonesia saat itu. Imam Nahrawi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga bahkan ikut mengucapkan selamat kepada Egy. Setelah bergabung ke Lechia Gdansk, Egy mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia dan Asia Tenggara pertama yang berlaga di klub Polandia. Pencapaian Egy ini seakan membuka jalan bagi pemain-pemain Indonesia lainnya yang ingin berlaga di Eropa. Benar saja, setelah Egy muncul bintang muda lainnya yakni Witan Sulaiman. Semungkin kamu bisa melihatnya berlaga di Ligue 1 Prancis dan berhadapan dengan pemain-pemain bintang seperti Neymar dan Kylian Mbappe. Namun dengan catatan, Egy dimainkan dengan menit bermain yang banyak. Menghadapi berbagai kendala, perjalanan Egy di Lechia Gdansk gak berjalan dengan mudah. Perbedaan culture dan budaya jadi faktor sulit yang dihadapi Egy di 6 bulan pertamanya. Saat itu, Egy harus menyesuaikan diri dengan iklim di Polandia yang jauh berbeda. Suhu di Polandia bahkan bisa 2 kali lipat lebih rendah dari suhu di Indonesia. Berikutnya, Egy juga beradaptasi dengan makanan di Polandia sana. Dalam wawancaranya, Egy sering merindukan makanan Indonesia dan meminta resep kepada orang tuanya. Salah satu faktor penting lainnya sudah pasti bahasa dan komunikasi. Akan tetapi, sejumlah media mengabarkan kalau Egy bisa melewati kendala ini dengan baik.
Walaupun sering merindukan kampung halamannya, tapi Egy bisa beradaptasi di Lechia Gdansk dengan cepat. Hal ini nggak terlepas dari bantuan rekan Egy di Lechia, yakni Rafat Kobrin. Sebagai rekan satu tim, Kobrin kerap mengajari Egy bahasa-bahasa Polandia yang sederhana. Bahasa itulah yang digunakan Egy saat berlaga bersama Lechia Gdansk. Selain itu, Egy juga menggunakan bahasa Inggris sederhana sebagai bahasa sehari-harinya. Beruntung para pemain Lechia Gdansk bisa memahami apa yang disampaikan oleh Egy Maulana Fikri. Hal ini juga didukung oleh sifat Egy yang mudah bergaul. Kobrin menyebut kalau mereka nggak cuma berbagi kamar, tapi pergi bersenang-senang keluar ataupun bermain game konsol bersama-sama. Kurang dipercaya. Walaupun bisa beradaptasi dengan cukup baik, Egy kurang mendapat kepercayaan di Lechia Gdansk. Hal ini terbukti dari catatan penampilannya yang begitu sedikit. Pada musim 2018-2019 yang jadi musim pertamanya, Egy cuma tampil dalam 2 pertandingan saja. Dia dimainkan pada laga melawan Gornik Zabrze dan Jagiellonia. Mirisnya, Egy cuma mencatatkan total menit bermain selama 10 menit saja. Egy juga duduk di bangku cadangan sebanyak 7 kali, sisanya Egy bahkan gak tergabung dalam skuad tersebut. Pada musim keduanya, Egy cuma dimainkan di 1 laga ekstraklasa pada laga melawan Wisla Krakow. Walaupun begitu, Egy dimainkan cukup panjang, yakni 45 menit. Sementara di laga final Polandia Super Cup melawan Piast Gliwice, Egy diturunkan selama 1 menit. Di musim terakhirnya bersama Lechia, sebenarnya Egy mampu tampil lebih sering. Dari 30 laga ekstraklasa yang tersedia, Egy memainkan 7 laga di antaranya. Walaupun begitu, tetap saja Egy tampil tidak secara reguler dan memulainya selalu dari bangku cadangan. Dilepas begitu saja. Karir Egy di Lechia Gdansk harus berakhir. Alasannya sang pelatih Peter Stokovic enggan memperpanjang kontrak Egy. Stokovic sendiri punya alasan yang kuat untuk melepas Egy. Dilansir dari Sporto Fakti, Stokovic menyebut kalau postur tubuh Egy nggak ideal untuk bersaing di sepak bola Polandia. Selain itu, Stokovic juga menilai fisik Egy yang kurang mumpuni. Dalam wawancaranya, Stokovic mengatakan kalau sepak bola di Polandia begitu mengandalkan kekuatan fisik. Walaupun punya skill yang bagus, tapi fisik jadi faktor utama memenangkan sebuah pertandingan. Stokovic juga menyebut kalau tim-tim Polandia yang ada di papan tengah dihuni oleh pemain-pemain yang berpostur kecil. Padahal kalau dilihat-lihat penampilan Egy nggak bisa dibilang buruk. Egy kerap terlibat dalam beberapa gol yang dicetak Lechia Gdansk 2. Saat itu Egy mencetak 2 gol sekaligus pada laga kemenangan 6-3 melawan Pouzli Zirgon. Pada akhirnya Egy memutuskan untuk berpisah dari Lechia Gdansk. Satu-satunya alasan Egy untuk angkat koper adalah menit bermain yang begitu sedikit. Hal ini membuat Egy Maulana Fikri berencana mencari klub baru untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Hal baiknya Egy sudah menggantungi pengalaman merumput di Liga Utama Polandia. Namun hikmahnya Egy sudah punya pengalaman merumput di Liga Utama Polandia. Itulah kronologi karir Egy Maulana Fikri di Lechia Gdansk. Bagaimana pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.